Tesla pun segera mendatangilah Edison. Dia bilang, "Wahai Edison, sudah selesai ini semua mesin-mesinmu, aku desain ulang. Mana sekarang 50.000 dolar punya aku?" Nah, pas tahu kalau Tesla datang untuk menagih bayarannya, Wak, kalian tahu Edison jawab apa? Dia bilang, "Alah Tesla, kau nih macam nggak tahu ya bercandaan orang Amerika." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah biografi tentang seorang penemu yang sangat jenius bernama Nikola Tesla. Mungkin masih banyak di antara kalian yang merasa asing dengan namanya, tapi aku yakin kita semua sampai hari ini sudah merasakan banyak sekali kemudahan hidup yang sebenarnya ada jasa Tesla di sana, Wak. Kalian pasti juga nggak asing kan dengan radio, remote control, motor listrik, dan juga lampu neon kan? Nah, itu adalah beberapa contoh dari sekian banyaknya penemuan-penemuan Tesla, Wak. Sebagai penemu yang sangat jenius, bisa dibilang Nikola Tesla ini bisa disejajarkan dengan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Ya, bahkan ya pada zaman dulu, keduanya ini pernah saling terlibat dalam sebuah peperangan loh, Wak. Peperangan yang sangat sengit. Pokoknya Nikola Tesla ini keren kali lah menurut aku. Nah, tapi sayangnya, Wak, segala kecemerlangan itu pun berbanding terbalik dengan kondisi Tesla di masa tuanya. Dia banyak mengalami kesulitan hidup sampai-sampai banyak yang bilang kalau Nikola Tesla adalah seorang penemu yang dilupakan gitu. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Nikola Tesla ini lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di desa Smiljan Lika, Kroasia, Wak. Nah, dia ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Milutin Tesla dan ibunya bernama Junka Mendik. Nikola Tesla ini berasal dari keluarga yang taat beragama kali, Wak. Bapaknya ini adalah seorang pendeta gereja ortodoks di Serbia. Dan selain itu, sejak kecil Tesla ini juga mendapatkan dukungan belajar yang sangat besar dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya, Wak. Junka Mendik ini dikenal sebagai ibu yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki daya ingat yang tajam. Bahkan ya, Wak, ya, ibunya ini juga sering memodifikasi peralatan rumah tangganya agar fungsinya lebih efisien lagi. Nah, hal-hal inilah yang selalu diajarkan oleh Junka Mendik kepada Tesla anaknya. Dan berkat bimbingan dari ibunya ini, Wak, Tesla pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan tertarik dengan dunia sains. Nah, ketertarikan Tesla terhadap dunia sains ini, Wak, semakin besar lagi ketika dia mengalami sebuah kejadian unik pada saat dia bermain sama kucing peliharaannya nih. Kucingnya ini namanya Maca, Wak. Nah, jadi ceritanya pada saat itu si Tesla ini sedang mengelus-ngelus si Maca ya kan. Dia elus dia. Terus dia terkejut ketika dia melihat ada seperti cahaya di punggung kucingnya itu. Dan ketika Tesla mengelusnya lagi, dia semakin kaget karena tiba-tiba muncul percikan di sana, Wak. Disitulah ayahnya Tesla menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan energi listrik. Nah, sejak saat itulah, Wak, Tesla ini pun tertarik dengan bidang kelistrikan. Dan pada suatu hari ketika Tesla berusia 5 tahun, Tesla ini mengalami kejadian traumatis yang mengubah hidupnya, Wak. Dimana pada saat itu di depan matanya sendiri Tesla melihat kakak pertamanya yang bernama Dan meninggal dunia karena kecelakaan pada saat menunggangi kuda milik keluarga mereka. Nah, ingatan tentang kecelakaan tersebut selalu membayangi Tesla, Wak, sampai-sampai dia merasa seperti sedang melihat gambaran-gambaran berupa kilatan cahaya yang berkelebatan di depan matanya. Dan hal itu sempat membuat Tesla ini nggak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi, Wak. Tapi nih berkat itu jugalah Tesla ini jadi punya kemampuan untuk mendesain temuan-temuan hebatnya hanya dengan mengandalkan pikiran dan imajinasinya aja. Kebayang nggak kalian, Wak, Tesla ini bisa ya, dia lagi duduk bengong gitu kan, tapi dia ini sambil mikir gimana caranya bikin mesin terbang gitu loh. Terus dia tuh memang betulan cuma diam sambil membayangkan proses pembuatan mesin tersebut. Jadi kayak berasa kayak ada potongan video-video tutorial yang ada di depan mata dia, Wak. Tapi itu cuma dalam imajinasinya aja ya. Dan ketika itu dipraktekkan sama Tesla langsung di dunia nyata, betulan jadi mesinnya itu, Wak, berfungsi mesin tuh. Keren kali ya kan, dari sebuah imajinasi. Oh, abis ini kayak gini nih. Oh, wah, ini bisa deh gini. Nah, dibuat sama di dunia langsung jadi. Dari situlah, Wak, Tesla terus mengasah kecerdasannya ketika dia bersekolah di Real Gymnasium yang berada di kota Algospik. Di sana dia pun langsung membuat para profesor matematikanya terpukau dengan kemampuan Tesla dalam berhitung. Tapi setelah lulus pada tahun 1870, Wak, Tesla ini belum bisa melanjutkan pendidikannya lagi karena dia sempat jatuh sakit dan dia ini sempat terkena wabah kolera. Akhirnya pada tahun 1875 Tesla pun mendaftarkan kuliah di Politeknik Austria melalui beasiswa militer
volunteer. Dan di tahun pertama kuliah ini Wak, dia pun langsung dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cemerlang. Saking pintarnya Wak, sampai-sampai dekan Fakultas Teknik di kampusnya menyebut Tesla sebagai bintang peringkat pertama. Tapi sayangnya lagi nih di tahun kedua Tesla gagal mempertahankan prestasinya itu Wak. Gara-gara apa? Dia malah kecanduan judi. Sampai-sampai buat studinya terbengkalai dan Tesla pun terpaksa di DO lah pada bulan Desember 1878. Nah, nggak lama setelah dia dikeluarkan dari kampusnya nih, setelah dia di DO, Milutin Tesla, bapaknya meninggal dunia pula tuh tanggal 17 April tahun 1879. Dan setelah bapaknya ini meninggal Wak, dua pamannya Tesla yang memang tahu kalau keponakannya ini jenius akhirnya bekerja sama untuk membiayai studinya Tesla di Universitas Charles Ferdinand di Praha. Tapi pada saat itu Wak, Tesla ini malah terlambat datang dan dia jadi macam nggak bisa daftar kelas gitu loh. Akhirnya Tesla ini hanya diizinkan untuk menghadiri perkuliahan saja tanpa mendapatkan nilai secara formal. Jadi ibaratnya ya udah kau dengar aja lah, kau ikut aja lah belajar di sini tapi kau nggak dapat nilai ya. Boleh pula waktu itu kayak gitu. Dan selain belajar di kampus Wak, pada saat itu Tesla juga mulai mencari pekerjaan. Lalu pada tahun 1881 dia pun mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan telekomunikasi bernama The American Telephone Company. Nah, di sana Tesla pun direkrut menjadi insinyur listrik oleh atasannya yang bernama Tivadar Puskas Wak. Dan dalam waktu singkat Puskas pun langsung terkesan kali ini dengan kejeniusannya si Tesla. Akhirnya dia pun merekomendasikan Tesla untuk pindah ke Paris Wak dan bekerja di sebuah perusahaan listrik milik kenalan lamanya. Dan nggak main-main nih Wak ya, kenalan lama yang dimaksud oleh Puskas ini adalah seseorang ilmuwan yang sangat hebat yang berhasil menjadi penemu bola lampu. Siapa dia? Nah itulah dia adalah Thomas Alva Edison Wak. Dengar itu Tesla pun langsung menyetujui rencana itulah ya kan. Dan gak lama kemudian pada tahun 1882 dia pun betulan Wak pindah ke Paris dan mulai bekerja di perusahaan milik Edison yang bernama Continental Edison Company. Nah kepindahan Tesla ke sana pun lah menjadi awal pertemuannya dengan Thomas Alva Edison atau Edison. Dan di sini nih Wak bagian menarik ya. Penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya antara Tesla dan Edison? Masuk. Nah di perusahaan Continental Edison Company Wak, Tesla pun ditempatkan di divisi yang memang bertugas memasang sistem pencahayaan. Nah di sana Tesla pun mendapatkan banyak sekali pengalaman di bidang kelistrikan, bidang yang memang sejak dulu sangat dia minati ya kan. Dalam waktu yang singkat ketika bekerja di bidang tersebut, atasannya pun dengan cepat langsung menyadari bahwa Tesla adalah orang yang sangat jenius. Dan di situ atasannya pun langsung menyuruh Tesla untuk merancang dan mengembangkan pembangkit dinamo Wak, atau alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya kan. Bikinlah pembangkit dinamo kata si bosnya ini. Ternyata pada saat itu Tesla berhasil membuat dinamo dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya Wak. Alhasil apa? Perusahaan pun semakin sayang lagi sama Tesla Wak dan sering mengajak si Tesla ini berkeliling Eropa untuk membenahi mesin-mesin milik Edison yang lainnya. Kan temuan dia lebih bagus dibanding yang sebelumnya kan. Dahlah pergilah dia keliling-keliling ke cabang-cabangnya Edison yang lain lah untuk memperbaiki itu. Dan pada tahun 1884 Charles Batchelor atau manajer yang sejak awal sudah memperhatikan sepak terjang Tesla di sana, akhirnya memutuskan untuk mengajak Tesla pindah ke Amerika dan bekerja di perusahaan Edison Machine Works. Ini masih dalam perusahaan milik Edison juga nih Wak ya. Udahlah yuk pindah aja ke Amerika, kayaknya kok sayang aja di Paris ini. Dan di sana Wak Tesla pun tetap bekerja di bidang favoritnya yaitu kelistrikan. Nah pindahlah Tesla ke Amerika nih. Nah selama bekerja di sana Tesla telah beberapa kali bertemu dengan Edison Wak. Sosok ilmuwan yang memang juga sangat dia kagumi. Nah di sisi lain tanpa menunggu waktu yang lama Edison juga terkesan nih dengan kinerjanya Tesla. Bahkan saking kagumnya Edison dengan kejeniusannya Tesla Wak, dia pernah berkata, I have had many hardworking assistants, but you take the cake. Jadi intinya Edison ini memang punya banyak karyawan yang pekerja keras ya kan, tapi yang terbaik dari mereka semua adalah Tesla. Gitu. Dan meskipun Edison dan Tesla ini sebenarnya diam-diam saling mengagumi nih Wak ya, ternyata hal itu tidak bertahan lama juga. Kenapa? Karena beberapa saat kemudian mulai muncullah itu ketegangan antara bos dan bawahannya ini, antara mereka berdua. Sebuah ketegangan yang nantinya berujung pada peperangan panjang. Kok bisa berperang mereka Nadia? Kenapa? Tontonlah makanya sampai habis ya. Nah ketegangan antara keduanya ini Wak berawal dari perbedaan pendapat tentang arus listrik. Jadi pada masa itu nih Edison ini lagi gencar-gencarnya sekali mengembangkan listrik dengan, ini pasti kalian udah pernah dengar, dengan arus searah atau direct current kan, disingkat apa? DC. DC, 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 bolehlah. Terserah kalian mau panggilnya apa. DC aja lah biar gampang ya. Nah perusahaan milik Edison ini memiliki hak paten untuk arus listrik DC ini Wak. Dan ini juga
juga menjadi salah satu bisnisnya Edison yang sangat populer dan laris manis pada saat itu. Nah, tapi arus listrik DC ini punya kekurangan, yaitu apa? Dia sulit untuk diubah tegangannya, baik diubah ke tegangan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, Tesla hadirlah ini dengan membawa konsep baru, yaitu apa? Arus listrik bolak-balik, yang disebut sebagai apa? Alternating current atau AC. AC aja lah kita panggilnya AC. Nah, perubahan arah yang bolak-balik dalam AC ini membuatnya mampu mempertahankan daya pada jarak yang lebih jauh, Wak. Dan selain itu, besar tegangannya ini juga cenderung lebih mudah untuk diubah. Ini aku kasih contoh aja lah ya biar kalian bisa pahami. Jadi misalnya nih, ceritanya listrik AC ini mau didistribusikan ke seluruh kota kan. Tentu ya butuh tegangan yang besar biar bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang cukup jauh, betul? Nah, tapi Wak, kalau misalnya listrik ini udah nyampe di rumah kalian, tegangannya itu memang harus diturunkan. Supaya apa? Supaya lebih aman lagi ketika kalian pakai ke alat-alat rumah tangga. Nah, dengan alasan tersebutlah maka arus listrik AC ini dinilai lebih mudah dan juga lebih efisien lagi dibanding dengan apa? Arus listrik DC yang nggak bisa diatur naik turunnya. Itu ya lebih bagus lagi si AC kan kalau misalnya kita tengok. Nah, Tesla yang mengetahui kalau listrik AC ini memiliki potensi besar dan juga dapat dipakai untuk menutupi kekurangan arus listrik DC, akhirnya berusaha lah itu menjelaskan temuan ini ke atasannya, ke Edison, ke Thomas Alva Edison. Pak, ini sepertinya temuan saya lebih bagus lah Pak dibanding punya Bapak. Tapi sayangnya Wak, pada saat itu Edison tidak mau mendengarkan saran dari Tesla, Wak. Alasannya apa? Karena jika arus AC ini dikembangkan, maka hal itu akan merusak reputasinya arus DC. Beberapa sumber juga menyebutkan kalau saat itu Edison yang juga merupakan seorang pebisnis ini macam nggak mau kehilangan royalti dari hak patennya DC itu loh, Wak. Jadi semacam aku nggak mau nanti pasar aku rusak gegara ini gitu. Nah, perbedaan pendapat antara Tesla dan Edison mengenai arus listrik AC dan DC ini Wak terus berlanjut lagi dan makin membesar dari waktu ke waktu. Sampai akhirnya pada suatu hari Edison pernah nih nyeletuk lah dia ke Tesla kan. Tesla, kalau memang temuanku itu bagus ya, cobalah kau desain ulang 24 mesin yang udah aku buat tuh. Kalau misalnya berhasil kau ubah, kau dapat bonus $50.000. Gimana? $50.000 sekarang ya 800 juta, apalagi pada saat itu ya kan. Mendengar penawaran tersebut Tesla tertarik lah ya kan, dia jawab oke Pak. Nah, tuh singkat cerita si Tesla pun akhirnya betul-betul mendesain ulang mesin-mesin milik si Edison ini. Nah, sebagai orang yang memang sangat jenius Wak, mudah kali bagi Tesla untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya kan. Dan ketika sudah selesai nih, semua udah diubah sama Tesla, Tesla pun segera mendatangilah Edison. Dia bilang, wahai Edison, sudah selesai nih semua mesin-mesinmu aku desain ulang. Mana sekarang $50.000 punya aku? Nah, pas tahu kalau Tesla datang untuk menagih bayarannya Wak, kalian tahu Edison jawab apa? Dia bilang, alah Tesla, kok nih macam gak tahu ya bercandaan orang Amerika. Itu katanya Wak, nggak mau dia bayar Tesla tuh. Nah, banyak yang bilang Wak kalau kejadian itulah yang menjadi puncak kekesalan Tesla terhadap si Edison. Entah benar atau enggak nih Wak ya, tapi yang jelas tidak lama kemudian Tesla langsung memutuskan untuk resign dari perusahaannya Edison setelah dia kurang lebih kerja 6 bulan di sana. Dan sejak memutuskan keluar Wak, Tesla pun akhirnya nekat untuk mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu apa? Tesla Electric Light. Saat itu pada bulan Maret 1885 dia pun mendapatkan dua investor bernama Robert Lane dan juga Benjamin Velwa. Nah, kedua orang inilah yang mau mendanai perusahaan listrik miliknya Tesla. Bahkan di waktu mereka berdua juga bersedia untuk membantu dan mendanai proses yang harus dilewati oleh Tesla untuk bisa mendapatkan hak paten atas arus listrik AC yang memang sedang dia kembangkan itu. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja Wak, tapi sayang pada tahun 1886 dua investor tadi pun merasa tidak tertarik dengan konsep yang diusung oleh Tesla tentang arus listrik bolak-balik atau AC tadi yang memang belum populer pada masa itu. Dan gak lama kemudian mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tesla. Sian lah Tesla. Dan hal itu juga sempat membuat Tesla ini luntang-lantung Wak. Dia tidak punya lagi dana untuk melanjutkan penelitiannya. Dan dia juga harus bekerja keras nih untuk apa? Untuk bertahan hidup. Pada saat itu Tesla terpaksa bekerja di berbagai perusahaan kecil tapi tetap di bidang listrik. Bahkan Tesla ini juga sempat bekerja serabutan sebagai buruh penggali paret, gaji $2 ya per hari Wak. Dan bagi Tesla, kehidupannya di tahun 1886 itu adalah fase tersulit yang pernah dia lewati di dalam hidupnya. Tapi untungnya setahun kemudian kehidupan Tesla pun mulai membaik Wak. Dimana pada saat itu dia kembali mendapatkan investor yang tertarik dengan sistem arus listrik AC ini. Dan mereka ini adalah Alfred S. Brown dan Charles Fletcher Speck. Nah, dua orang ini pun sepakat untuk mendanai penelitian Tesla hingga akhirnya mereka pun mulai bersama-sama mendirikan perusahaan Tesla Electronic Company
Company. Dan pada bulan April tahun 1887 mereka juga mendirikan laboratorium untuk si Tesla tersendiri di kota Manhattan. Dan disitulah Wak Tesla pun terus mengembangkan penemuannya. Nah di tahun yang sama, yaitu di tahun 1887 itu Wak, Tesla pun akhirnya berhasil membuat motor induksi atau motor listrik yang beroperasi menggunakan apa? Menggunakan arus listrik AC dia Wak. Dan motor itu pun mendapatkan hak paten dan dipamerkan di acara American Institute of Electrical Engineer pada tanggal 16 Mei tahun 1888. Nah di pameran itulah Wak, penemuan Tesla pun akhirnya menarik perhatian seorang pengusaha besar bernama George Westinghouse. Nah George ini adalah salah satu orang yang sangat memiliki peran penting dalam pasar listrik loh Wak. Dan pada saat dia melihat motor listrik buatan Tesla, Westinghouse ini pun langsung merasa bahwa saya membutuhkan temuan Tesla ini untuk memajukan bisnis saya. Dan bersama Westinghouse lah nantinya Tesla ini mulai berperang melawan mantan bos yang dulu, Edison, dalam perang arus yang disebut sebagai The War of the Currents, atau perang yang tadi aku bilang dibantu sama Westinghouse, dilawan ya lagi tuh bosnya yang lama. Penasaran lagi gimana perang itu berlangsung ya kan? Langsung masuk. Nah jadi Wak, setelah melihat pameran tadi, tanpa pikir panjang Westinghouse pun langsung membeli motor yang dibuat sama Tesla nih ya kan. Dan selain itu dia juga langsung merekrut Tesla menjadi konsultannya dengan bayaran sekitar $55.000 per bulan. Per bulan Wak ya. Sekarang tuh 800 juta per bulan. Dulu macam mana? Udah tuh diterima lah langsung sama Tesla ya kan. Akhirnya Westinghouse pun akhirnya menjadi partner kerjanya Tesla dan mereka akan segera menyaingi perusahaan milik Thomas Alva Edison. Nah di sisi lain Wak, Edison sudah merasa posisinya mulai terancam nih dengan keberadaan Tesla. Dia pun mencari cara lagi supaya bisa menjatuhkan citra arus listrik AC yang diusung sama Tesla pada saat itu. Maksudnya biar orang-orang itu tetap milih arus DC Wak. Arus DC dari mana? Dari perusahaan dia lah. Bahkan saking nggak mau tersaingi sama Tesla Wak, beberapa sumber menyebutkan kalau Edison ini sampai membayar anak-anak sekolah yang mau menyerahkan hewan peliharaan mereka kepadanya. Dan kalian tahu hewan peliharaan itu diapain sama Edison Wak? Pada saat itu Edison membuat satu panggung untuk memperlihatkan kepada publik sebuah tontonan yang sangat memilukan, yaitu Edison akan membawa hewan-hewan peliharaan tadi ke sana untuk disentrum hingga mati menggunakan aliran arus listrik AC. Jelek-jelek ini AC depan orang Wak. Nah dengan demikian si Edison ini berharap dapat meyakinkan orang-orang bahwa arus listrik AC yang dikembangkan sama Tesla itu sebenarnya nggak aman loh bapak-bapak ibu-ibu. Yang aman tuh ya cuma arus listrik yang selama ini kalian kenal, yaitu dari perusahaan saya sendiri, dari DC gitu loh. Nah melihat betapa besarnya usaha yang dilakukan sama Edison untuk merusak citra arus listrik AC Wak, Tesla sama Westinghouse marah, dilabrak si Edison. Enggak loh, Tesla sama Westinghouse tetap chill. Mereka memilih nggak ambil pusing sama tindakan Edison Wak. Mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk mengembangkan sistem arus AC tersebut. Patut dicontoh nih ya. Banding buang-buang waktu, mending lakukan lagi hal yang lebih bermanfaat dan menghasilkan. Dan sampai akhirnya pada tahun 1893 Wak, Tesla dan Westinghouse pun mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa listrik AC ini aman dan sangat layak untuk penggunaan skala besar. Dan kesempatan tersebut pun mereka dapatkan dalam sebuah acara pameran yang bernama World Columbian Exposition di Chicago sana Wak. Dan di saat yang bersamaan Wak, orang-orang pada masa itu masih berjuang nih untuk bisa menyediakan penerangan dengan biaya yang kecil. Nah di pameran itu juga lah Wak, Tesla dan Westinghouse pun menunjukkan pada mereka kalau listrik AC ini memiliki kekuatan besar untuk menerangi seisi kota dan tentunya dengan harga yang lebih murah bapak-bapak ibu-ibu. Nah pameran listrik AC yang dilakukan oleh Tesla dan Westinghouse ini Wak, seketika langsung sukses besar di situ. Nah kesuksesan mereka ini pun semakin meningkat lagi ketika tidak lama kemudian keduanya dipilih untuk mengerjakan sebuah mega project Wak, yaitu apa? Membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di air terjun Niagara. Yang dipilih dalam proyek ini Wak, malah Tesla dan Westinghouse. Perusahaan milik Edison yang lebih dulu eksis nggak dipilih dong. Edison kan yang lebih eksis di bidang kelistrikan pada saat itu Wak, nggak dipilih sama mereka. Tesla sama Westinghouse yang dipilih. Nah dengan dipilihnya Tesla dan Westinghouse dalam proyek itu, popularitas arus listrik AC pun semakin besar. Bahkan karena arus listrik AC ini mulai banyak digunakan di mana-mana Wak, hal itu membuat arus listrik DC milik Edison pun sampai sempat terlupakan selama rentang 10 tahun lamanya. Nah dengan demikian bisa disimpulkan juga bahwa yang memenangkan The War of Currents adalah Tesla dan Westinghouse. Tapi
memang beberapa tahun kemudian setelah mereka memenangkan perang arus listrik tersebut, sayangnya tiba-tiba perusahaannya Westinghouse pun tertimpa masalah besar. Di mana pada saat itu tahun 1890 runtuhnya Bank Barings di London, salah satu bank dagang tertua di sana, menyebabkan kepanikan banyak orang, termasuk para investor yang takut uang mereka kenapa-napa. Akhirnya ya udah, mereka pun memilih untuk menarik diri dari perusahaan Westinghouse, atau mereka nggak mau lagi ngasih bantuan dana sama Westinghouse, dan hal tersebut pun membuat Westinghouse ini mengalami kesulitan finansial. Sehingga dia pun tidak mampu membayar royaltinya Tesla sesuai dengan kesepakatan kontrak mereka sebelumnya yang $55.000 itu, Dan pada awal tahun 1891 Westinghouse pun akhirnya mengakui lah itu secara gamblang kan, empat mata nih sama Tesla mengenai kondisinya itu. Dengan berat hati lah si Westinghouse nih bilang, Tesla, jujur ini kondisi finansial perusahaan aku lagi nggak baik-baik aja, Aku khawatir di sini aku nggak sanggup lagi bayar kau sesuai dengan yang kita sepakati kemarin. Aku bingung gimana cara supaya perusahaan aku ini nggak bangkrut. Jadi inilah aku minta maaf gini, apa boleh buat, aku nggak ada lagi pilihan lain. Beberapa waktu ke depan mungkin royalti kau aku kurangi dulu, ya. Mohon dimengerti, aku minta maaf kali ini, Nah, mendengar cerita tersebut, Tesla yang udah menganggap Westinghouse ini sebagai teman baiknya ini kan, bukan atasannya lagi, seketika langsung nggak tega lah nengok partnernya kayak gitu. Nah, dengan didorong oleh rasa sayang dan juga kesetiaannya pada seorang teman, Tesla malah nekat merobek kertas kontrak kesepakatan mereka di depan matanya Westinghouse. Sret, udahlah, kok nggak perlu pusingkan kontrak ini, kita berkawan baik. Jadi marilah kita jaga perusahaan ini sama-sama ya, susah senang kita tanggung sama-sama, ya udah sabar kok, nggak apa-apa. Itu kata dia. Baik kali Tesla ini memang ya, kawan kayak gini susah kali dicari memang, Kalau kalian udah punya kawan kayak ini, pertahankan ya, pertahankan. Susah, apalagi zaman sekarang. Dan gak cuma itu aja loh, demi bisa menolong sahabatnya Westinghouse ini, pada saat itu juga Tesla langsung memberikan bantuan dana dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu jumlah yang pada saat ini setara dengan 2023 setara dengan $300 juta atau lebih dari 4,4 triliun rupiah. Dengan senang hati Tesla memberikan bantuan itu kepada perusahaan Westinghouse. Karena apa? Karena memang sejak dulu si Tesla ini nggak money oriented, Dia bukan orang yang selalu mengejar keuntungan finansial, enggak. Tesla ini lebih tertarik dengan penelitiannya di bidang sains karena dia jatuh cinta kali sama sains memang. Akhirnya berkat bantuan tersebut perusahaan Westinghouse pun berhasil bertahan dan tidak jadi runtuh dalam kebangkrutan berkat bantuan Tesla, Dan dari sinilah perlahan-lahan tapi pasti perusahaan milik Westinghouse pun akhirnya mulai berjaya lagi. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya atas bantuan Tesla, pada tahun 1897 Westinghouse pun membeli hak paten arus listrik AC-nya Tesla dengan nominal yang saat ini setara dengan $60 juta atau 89 miliar rupiah, Dan uang tersebut pun digunakan Tesla untuk membangun sebuah laboratorium di New York lagi. Nah, sebuah tempat yang nantinya akan menjadi rumah baru baginya dalam melahirkan banyak sekali penemuan-penemuan handal. Nah, gimana kisah Tesla di sana, Kita masuk lagi ke part selanjutnya ya. Nah, di dalam laboratoriumnya yang baru di New York itu, Tesla pun mendedikasikan seluruh waktunya untuk membuat banyak sekali penemuan. Sepanjang hidupnya, tercatat bahwa Tesla ini memiliki hampir 300 hak paten atas temuannya itu. Beberapa hasil temuan Tesla adalah lampu neon, turbin mobil, mesin X-ray, remote control, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyaknya temuan itu, salah satu yang paling terkenal adalah Tesla Coil. Nah, Tesla Coil ini merupakan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik bertegangan tinggi dalam jumlah besar. Ini sebenarnya penjelasannya cukup panjang, dan memuat banyak sekali istilah-istilah ilmiah. Jadi biar lebih gampang aku persingkat aja lah ya. Jadi intinya, dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat Tesla Coil ini, Nikola Tesla sedang mencoba untuk membuat inovasi berupa pengiriman daya tanpa kabel. Wireless. Nah, salah satu teknologi wireless yang sedang dikembangkan sama Tesla pada saat itu adalah radio, Kita kan kalau mau dengerin radio kan nggak perlu nyolokin kabel kan? Nah, itu dia. Karena itu semua sudah diolah dan juga dikirim melalui sinyal. Nah, ini adalah salah satu hasil dari buah pemikirannya Tesla pada saat itu, Dan pada tahun 1892, Tesla pun telah memulai penelitiannya tentang radio. Beberapa tahun kemudian, dia pun berencana akan melakukan uji coba pengiriman sinyal radio ke tempat yang berjarak 50 mil. Nah, Tesla mau lihat nih, sampai apa enggak nih sinyal yang dia kirim ke lokasi yang sejauh itu. Tapi nih, belum sempat hal itu dia lakukan, sebuah bencana besar tiba-tiba datang menimpa Tesla. Kalian tahu, secara mengejutkan laboratorium Tesla mendadak terbakar pada tahun 1895 hingga menghanguskan semua
semua catatan tentang penelitiannya di sana, Wak. Dan bagian yang paling menurut aku paling nyesek, paling menyedihkan dari tragedi ini adalah di masa tersebut Tesla ini terlalu fokus melakukan penelitian ilmiah itu, Wak, sampai-sampai dia tidak mengurus hak paten untuk semua temuan-temuannya, Wak. Alhasil apa? Banyak sekali ide-ide Tesla yang hanya dituangkan di atas kertas tanpa pernah mendapatkan paten yang legal secara hukum. Nah, pas akhirnya terjadi kebakaran, Tesla pun jadi kebingungan lah karena dia nggak punya perlindungan hukum terhadap hasil temuan ini, ya kan? Aduh, ini nyesek kali sih. Kok nggak ada asisten apa ya yang bisa ngurusin langsung hak paten, entahlah ya. Dan setelah 2 tahun berlalu sejak kejadian kebakaran itu, Wak, Tesla berjuang kembali untuk membangun laboratoriumnya. Dan baru disitulah dia akhirnya mulai mengajukan permohonan paten untuk temuannya. Tapi ini nyesek yang kedua kalinya, Wak. Belum sempat Tesla ini mendapatkan hak paten atas semua temuannya itu, ada nih seorang penemu asal Italia namanya Marconi. Nah, Marconi ini juga sedang mengembangkan teknologi radio, Wak. Nah, Marconi ini sudah telah lebih dulu mendapatkan hak patennya di Inggris. Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio secara wireless hingga melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1901. Nggak cuma 50 mil doang. Melintasi samudra bisa dia. Jadi apa bisa dibilang pada saat itu Tesla dan Marconi ini sedang membuat proyek yang kurang lebih sama kan, Wak? Tapi Marconi lah yang akhirnya berhasil lebih dulu menyelesaikan penemuan tersebut dan juga telah berhasil lebih dulu mendapatkan apa? Hak patennya. Dan kalian mau tahu lagi nih, Wak, Marconi ini dapat mengerjakan semua temuannya itu dengan dibantu oleh 17 idenya Nikola Tesla. Nyesek nggak hati kalian, Wak? Kita aja nyesek, apalagi hati Nikola Tesla waktu itu, ya kan? Coba kalian bayangkan, kalian yang punya ide cemerlang nih, tapi ide itu akhirnya diambil sama orang lain, dipatenkan sama dia. Gimana? Sabar. Nah, keberhasilan Marconi ini pun membuat keberadaan Tesla mulai tersingkir. Ibaratnya pada saat itu Tesla ini udah mulai meredup lah, Wak. Orang-orang sudah mulai meninggalkan dia dan seolah lupa nih kalau Tesla sang penemu jenius ini memang masih ada. Dan dari situ banyak juga investor yang akhirnya memilih untuk menarik diri dari perusahaan Tesla, dan perlahan-lahan Nikola Tesla yang pada saat itu sudah memasuki usia 50 tahun mulai mengalami kesulitan finansial, Wak. Dengan sisa-sisa tenaga dan juga sumber daya yang dia punya, selama bertahun-tahun kemudian Tesla ini masih tetap berusaha untuk menyelesaikan penemuannya. Tapi sayangnya kondisinya pada saat itu udah tidak mendukung lagi, Wak. Dan banyak sekali penelitiannya yang harus terpaksa berhenti nih. Nah, di sisi lain kondisi kesehatan Tesla juga mulai terganggu, di mana pada saat itu dia juga terkena gangguan syaraf. Begitu pula dengan kondisi mentalnya, Wak, yang semakin hari semakin terpuruk. Dan di masa tuanya itu Nikola Tesla akhirnya mengalami kebangkrutan, Wak. Dia tinggal berpindah-pindah di berbagai hotel dengan menggunakan sisa uang yang dia punya. Waktu itu Tesla udah nggak sanggup lagi, Wak, untuk bisa melanjutkan semua penelitiannya, dan alhasil dia pun hanya menghabiskan waktunya untuk bermain bersama burung merpati. Ya Allah, sedih ya. Terus barulah itu ketika dia berusia 70-an tahun, perusahaan milik Westinghouse akhirnya mengetahui kisah Tesla yang mengalami kesulitan finansial di akhir masa tuanya itu. Akhirnya sebagai bentuk terima kasih karena dulu Tesla pernah membantu menyelamatkan perusahaan mereka dari kebangkrutan, perusahaan Westinghouse ini pun sepakat untuk menyewa kamar nomor 3327 secara permanen di hotel The New Yorker untuk menjadi tempat tinggal Tesla, Wak. Nah, di kamar hotel itulah Tesla pun menghabiskan sisa hidupnya selama bertahun-tahun kemudian, hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 1943 seorang petugas hotel pun menemukan Nikola Tesla meninggal dunia sendirian di dalam kamar itu. Kisah perjalanan seorang penemu yang sangat jenius itu akhirnya harus berakhir di usia 86 tahun. Meski kisah di masa tuanya harus mengalami perjalanan yang sangat tragis, Tesla pergi dan meninggalkan banyak penemuan cemerlang yang sangat berguna untuk kehidupan kita sampai sekarang kan, Wak. Dan karena kerja kerasnya itulah jasanya akan selalu kita kenang sampai kapanpun. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup seorang Nikola Tesla. Sebenarnya masih ada banyak sekali penemuan-penemuan beliau yang sangat luar biasa, tapi nggak akan cukup kalau aku ceritakan semuanya di sini, Wak. Ada juga banyak teori dan detail cerita yang sangat menarik tentang Nikola Tesla ini. Salah satunya apa? Tentang Wondercliff Tower, Wak. Banyak yang bilang Wondercliff Tower ini adalah mimpi Tesla yang gagal terwujud. Dulu nih, Wak, Tesla ini sempat membangun sebuah tower besar yang dia harapkan dapat mengirim energi ke berbagai penjuru dunia secara wireless. Tapi sayangnya proyek itu harus dihentikan di tengah jalan karena Tesla mengalami gangguan finansial. Itu di masa-masa tuanya itu, Wak. Dan bahkan tower tersebut pun akhirnya disita dan diratakan sama tanah oleh pihak berwenang.
Sedih kali Wak ya, padahal bisa dibilang Tesla ini kan orang yang sangat berambisi ingin memajukan kehidupan manusia dengan teknologi loh. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjadikan temuannya ini sebagai bisnis. Niatnya dia ya cuma mau bantu orang aja. Tengoklah kali ngeluarin 4,4 triliun pada masa itu lempeng aja dia, gak peduli dia tuh. Tapi sayangnya banyak sekali faktor yang menyebabkan keinginannya tersebut tidak bisa diwujudkan dan Tesla terpaksa harus mengalami kisah yang tragis di akhir hidupnya. Dan melalui video ini aku berharap kita bisa sama-sama belajar dan juga berterima kasih atas jasa-jasa Tesla juga Wak ya. Dan juga mari kita berdoa semoga Tesla mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.